Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Kali ini saya mau ngebahas satu topik yang lumayan hangat ya, lagi rame lah ya diomongin di dunia skincare, yaitu mengenai natural and organic skincare. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk skincare yang natural dan organik, dan apa aja contoh-contohnya? Kita bahas sama-sama sekarang ya. Nah, mungkin kamu akhir-akhir ini sering banget dengar brand-brand atau produk-produk skincare dengan label natural atau organic. Atau mungkin juga brand-brand yang kamu sebenarnya udah cukup kenal, udah sering dengar, tapi tiba-tiba mengeluarkan produk dengan label organik atau natural atau alami gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih maksudnya dan kita membedakannya itu gimana gitu. Nah, kita mulai dari kata-kata natural atau alami dulu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mendengar kata natural atau alami, itu definisinya itu adalah sesuatu yang memang kita dapatkan langsung dari nature gitu ya, atau dari alam gitu kan. Nah, kalau di produk skincare itu sebenarnya maksudnya adalah ingredients atau bahan-bahan yang memang kita dapatkan dari alam atau di source-nya itu dari bahan-bahan alami gitu. Misalnya kayak bunga-bungaan, daun-daunan, terus minyak gitu kan, ekstrak apalah gitu dari tumbuh-tumbuhan gitu. Itu tuh yang biasanya disebut dengan bahan yang alami atau natural. Nah, cuma sebenarnya belum ada aturannya produk atau brand skincare yang menyebut produknya itu alami atau natural. Itu tuh sebenarnya batasannya apa tuh nggak ada aturannya. Bahkan di Amerika sendiri ini bisa dibilang sesuatu yang masih unregulated gitu. Jadi sebenarnya siapapun, brand apapun bisa aja bilang kalau produknya itu alami atau this is a natural skincare, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu. Jadi bisa aja nih ya kamu ngelihat satu produk yang embel-embelnya itu alami atau natural, tapi pas kita lihat di ingredient listnya, bahan alaminya itu mungkin cuma 1 atau 2 aja, dan ditaruhnya juga di ujung-ujung banget, di akhir-akhir banget, which means ini bukan kandungan yang memang mayoritas gitu, atau kandungan yang persentasenya itu besar di dalam skincare produk tersebut. Jadi kalau buat saya sih, kalau produk yang saya anggap sebagai produk yang bisa dibilang natural skincare products, itu adalah memang produk-produk yang mayoritas kandungannya itu adalah bahan-bahan alami. Terus juga dia tidak mengandung terlalu banyak fillers gitu ya. Fillers itu maksudnya adalah kandungan-kandungan yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya, atau nggak terlalu bagus untuk kulit kita gitu kan. Misalnya kayak mineral oil yang kayak gitu-gitu. Terus udah gitu juga memang walaupun mungkin dia ada 1 atau 2 bahan yang sintetis gitu, cuma tetap kebanyakan ingredient listnya itu atau bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan alami. Nah, kalau tadi saya udah ngebahas kandungan alami, kalau kandungan yang nggak alami itu yang seperti apa sih? Nah, yang nggak alami itu of course kandungan yang memang tidak bisa kita dapatkan secara alami dari nature gitu ya, alias produk-produk atau kandungan-kandungan yang di-developnya itu di lab biasanya gitu, yang man-made, misalnya kayak SLS, udah gitu kayak synthetic coloring, synthetic fragrance, atau juga misalnya beberapa pengawet kayak paraben, EDTA, itu adalah contoh-contoh kandungan yang enggak alami. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat satu produk yang bilangnya dia adalah produk natural, tapi kamu masih menemukan kandungan-kandungan yang tidak natural tersebut, dan itu ditaruhnya di atas-atas, artinya dia presentasinya lebih besar, nah kamu perlu tanya lagi gitu ya, maksudnya kamu perlu mempertimbangkan ulang apakah ini produk yang sesuai dengan klaimnya, dan apakah ini produk yang memang kamu cari kalau misalnya kamu nyarinya produk yang natural. Tapi kalau misalnya produk yang organik, nah kalau ini agak sedikit lebih mudah menentukan mana yang beneran organik dan mana yang enggak, karena kalau misalnya satu brand atau satu produk untuk bisa bilang bahwa produknya itu organik memang harus ada semacam sertifikasinya. Cuma ada juga produk-produk berbahan natural, tapi dia tidak meletakkan sertifikat atau label organiknya itu karena nggak semua bahan yang dia gunakan itu bahan-bahan organik. Jadi misalnya ada satu produk yang dia produk-produknya natural semua, tapi misalnya cuma 1 atau 2 kandungan organik yang dia pakai. Nah, itu memang tidak bisa ditaruh atau diletakkan label organik tersebut karena nggak semua produknya itu atau nggak semua kandungannya itu organik. Tapi kadang-kadang kalau kamu baca di ingredient listnya akan ada tuh tulisannya misalnya organic chia seed gitu, atau misalnya organic argan oil or whatever gitu. Jadi balik lagi sih kalau menurut saya kuncinya adalah rajin-rajin membaca label skincare atau rajin-rajin membaca ingredients list yang ada di produk skincare yang kita gunakan.
Nah, di produk-produk natural ini tuh kadang-kadang ada beberapa istilah yang mungkin agak bikin kamu bingung gitu ya. Misalnya ada istilah vegan gitu. Ini nih misalnya produknya 100% vegan. Artinya apa? Artinya produk tersebut benar-benar menggunakan semua kandungan dari tumbuh-tumbuhan dan tidak menggunakan kandungan yang dari hewan gitu ya, atau animal derivative gitu. Jadi semuanya benar-benar vegan atau semuanya benar-benar vegetarian. Nah, biasanya sih kalau produk yang tulisannya vegan, karena itu semuanya adalah menggunakan tumbuhan gitu ya, itu biasanya otomatis produknya itu cruelty free atau not tested on animals. Nah, terus ada juga istilah biasanya non-toxic gitu ya. Nah, biasanya sih kalau produk-produk yang natural atau organik itu tuh memang dia tidak menggunakan produk-produk yang atau kandungan yang dianggap membahayakan buat kesehatan kita. Misalnya SLS atau SLES atau misalnya paraben gitu kan. Pokoknya tahu deh kamu kandungan-kandungan yang emang sering ada kontroversinya gitu ya seputar efeknya ke kesehatan kita. Pokoknya yang emang nggak bagus deh. Oh ya, bisa juga tidak bagusnya tuh bukan hanya untuk kesehatan kita tapi untuk lingkungan juga gitu ya. Nah, itu tuh biasanya adalah kandungan-kandungan dihindari produk-produk yang labelnya tuh natural atau organic. Nah, sekarang pertanyaan utamanya adalah perlu nggak sih kita pakai produk-produk yang natural atau organik tersebut, dan apakah produk-produk skincare yang natural atau organik itu lebih bagus daripada yang non-natural atau non-organik? Jujur aja sih kalau saya, misalnya ada satu produk skincare yang emang embel-embelnya tuh natural atau organik gitu ya, saya pasti akan tertarik sih untuk tahu lebih banyak mengenai produk tersebut dan mencobanya. Kalau misalnya memang produk tersebut relatif mudah ditemukan atau harganya juga masuk ke kantong saya gitu. Cuma kalau misalnya saya belum bisa bilang bahwa oke, kita harus pakai semuanya produk-produk skincare-nya itu yang natural aja atau yang organik aja, karena saya juga ngerasa bahwa lifestyle saya belum sesehat itu juga gitu ya, karena anak saya juga makannya ya sebisa mungkin sih saya makan sehat gitu, tapi ada juga gitu makanannya yang nggak sehat gitu kan. Ya saya pikir oke lah, skincare-nya gak usah semuanya natural atau organik dulu, sebisa mungkin ada produk-produk yang natural yang mengandung kandungan-kandungan yang bagus gitu untuk kesehatan kita. Tapi kalau di sela-sela skincare yang saya gunakan itu ada produk yang non natural juga, ya it's okay as long as it works on my skin. Cuma kalau misalnya kamu sangat-sangat concern dengan masalah kesehatan, atau misalnya kamu lagi hamil, lagi menyusui, atau ada beberapa alasan lain gitu ya yang berhubungannya biasanya dengan kesehatan, then please go ahead and use natural or organic skincare products. Apalagi sekarang ini tuh pilihannya udah semakin banyak, pilihan brandnya, pilihan produknya, lebih gampang ditemukan juga dengan berbagai range harga gitu ya, dari yang murah sampai yang mahal. Jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya kalau memang itu yang mau kamu lakukan. Tapi kalau ditanya apakah produk-produk natural dan organik itu lebih bagus dari produk yang non-natural dan organik, saya nggak bisa bilang iya dan enggak, karena benar-benar akhirnya kita balik lagi mesti ngelihat satu persatu produknya. Jadi nggak bisa disamaratakan bahwa semua produk yang natural dan organik itu pasti lebih bagus dibandingin produk yang non-natural atau organik, karena benar-benar akhirnya saya bisa harus ngelihat satu persatu produknya. Contohnya ada satu produk, nanti saya akan sebutin gitu ya produknya apa, yang memang bagus banget di kulit saya dan kayaknya saya akan tetap stick on using this product. Bukan karena naturalnya sebenarnya, cuma lebih karena emang ini produk bagus banget, emang bekerja secara maksimal di kulit saya gitu kan. Dan kalau misalnya ini produknya tidak mengandung bahan-bahan yang potentially can be toxic for me, for my health, then that's a bonus. That's how I see it. Tapi ada juga produk-produk natural dan organik yang pernah saya pakai yang nggak cocok sama sekali di saya. Contohnya saya pernah pakai satu cleanser dari satu brand natural yang unfortunately di kulit saya itu bikin kulit saya kering banget. Akhirnya setelah pemakaian kayak seminggu gitu saya stop dan kulit saya mulai membaik dan jadi nggak kering lagi setelah nggak pakai si cleanser itu. Padahal cleanser itu nggak mengandung SLS, nggak mengandung deterjen, nggak mengandung sabun gitu ya. Tapi ya unfortunately tetap aja bikin kulit saya kering. Jadi intinya kalau misalnya kamu mau cari produk natural dan organik yang sesuai dengan kulit kamu, tetap aja prinsipnya sama seperti kamu mencari produk skincare lainnya gitu. Jadi tetap kamu harus research, tetap kamu harus baca ingredients, tetap kamu harus cari-cari review dan cobain of course gitu untuk tahu apakah produk tersebut bagus untuk kulit kamu atau enggak. Nah, tapi seperti saya bilang, yang namanya produk natural dan organik itu udah makin banyak ya pilihannya. Jadi, kalau misalnya kamu sekarang lagi on the hunt for the perfect
organic or natural skincare routine, menurut saya sekarang nggak akan susah karena ada banyak sekali produk di luar sana yang bisa kamu cobain. Nah, di video kali ini saya juga pengen kasih beberapa pilihan brand natural dan juga brand organik yang saya tahu, yang saya pernah cobain, atau yang saya tahu banyak banget fansnya yang saya bisa rekomendasiin ke kamu. Nah, apakah produk-produk natural atau organik itu selalu mahal harganya? Belum tentu, and this is the good news, karena sekarang ini udah makin banyak brand-brand yang mengeluarkan produk natural dan juga organik tapi harganya tuh sangat affordable. Kita mulai dari yang harganya affordable dulu ya. Kita mulai dari satu brand namanya Sukin. Jadi brand ini tuh dari Australia dan memang sudah terkenal, filosofinya mereka tuh adalah menggunakan bahan-bahan natural tapi mereka tetap menjaga harga produknya mereka itu affordable atau accessible. Jadi ada banyak banget produk-produk yang Sukin ini, dari mulai skincare sampai body care gitu kan. Dan di ingredients listnya tuh kamu bisa baca kok gitu bahwa produk-produk yang mereka gunakan, saya bisa bilang mungkin 90% atau hampir 100% itu produk-produk yang natural. Dan ingredient listnya tuh biasanya pendek-pendek aja dan kandungan-kandungan yang kamu bisa baca gitu. Jadi bukan yang kayak ini apa sih gitu, nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Jadi memang kandungan-kandungan yang alami. Contohnya mereka punya foaming facial cleanser tapi yang tidak mengandung sulfate dan juga paraben free. Terus mereka juga punya hydrating mist toner. Udah gitu mereka juga punya pelembab, mereka punya shampoo juga, punya sabun juga, pokoknya macam-macam banget. Dan harganya itu affordable banget. Kalau saya nggak salah, si cleansernya ini 150.000 kalau saya nggak salah ya. Jadi itu menurut saya sih harga yang sangat-sangat make sense ya. Sayangnya brand Sukin ini belum tersedia secara resmi di Indonesia, tapi ada beberapa online store yang menjual produk ini. Dan saya juga pernah nemu produk-produk yang Sukin itu di satu booth yang ada di Kemang Village atau di Lipo Mall Kemang, itu di lower ground-nya kalau saya nggak salah ya, deket eskalatornya. Nah di situ tuh ada satu booth yang ngejual produk-produk natural, salah satunya ada brand Sukin ini. Jadi kalau kamu pengen cari, coba deh ke sana. Nah yang kedua yang saya juga suka banget adalah Andalou Naturals. Ini mungkin kalau misalnya kamu sering nonton video saya atau lihat Instagram saya sering banget ngomongin mengenai brand yang satu ini. Contohnya produk yang sering banget saya rave itu adalah produk yang Fruit Stem Cell Revitalized Syrup ini. Lihat dong udah sampai habis gini tapi masih saya bawa-bawa botolnya. Ini adalah serum, terus udah gitu dia juga punya masker, terus macam-macam banget pokoknya produknya Andalou Naturals ini. Sama ya, dia juga produknya tuh ada skincare, ada body care juga. Walaupun ini bukan organik, cuma produk-produknya Andalou Naturals ini mayoritas kandungannya adalah kandungan alami atau natural, terus bahkan ada beberapa kandungannya mereka itu yang organik gitu. Jadi sama mereka tuh biasanya di ingredient listnya ada tulisannya gitu bahwa si produk A ini tuh adalah produk yang didapatkan secara organik gitu. Teman-teman saya yang udah cobain produk-produk skincare-nya Andalou rata-rata pada bilang bahwa emang bagus banget, produk-produknya tuh enak banget, menyenangkan banget untuk dipakai. Sampai saking sukanya saya sama brand ini, saya juga pakai body care-nya, sampai sampo-nya segala saya pakai. Jadi dia tuh ada shampoo-nya, ini saya pakai yang Argan and Sweet Orange Moisture Rich Shampoo. Terus shower gelnya saya pakai juga, ini yang Citrus Verbena Shower Gel gitu. Karena memang yang gampang ditemukan di Indonesia di supermarket itu cuma shampoo-nya sama conditioner sama shower gelnya gitu. Jadi ini tuh kalau misalnya kamu mau cari shampoo atau sabun yang memang natural gitu ya bahan-bahannya, nggak mengandung SLS gitu-gitu, nah ini deh dua produk yang bisa saya rekomendasiin. Biasanya kan kalau misalnya shampoo yang nggak pakai SLS itu, kalau buat saya ya, biasanya tuh rambutnya jadi cepet kusut, udah gitu juga baunya tuh cepet apak gitu loh. Tapi kalau yang ini somehow itu enggak, karena rambutnya nggak cepet kotor, udah gitu nggak cepet kusut dan juga baunya tetap segar selama sehari 2 hari gitu lah. Terus kalau yang ini shower gelnya juga ini nggak mengandung SLS juga. Bahkan kandungan utamanya yang pertama disebutin itu aloe barbadensis juice, jadi aloe vera juice I think ya, and it's actually certified organic aloe vera juice. Ini untuk shower gel dipakai sehari-hari itu ya menurut saya enak banget. Dia ada wanginya segar, tapi juga nggak yang karena dia nggak mengandung synthetic fragrance, baunya nggak yang menyengat banget. Nah produk-produknya Andalou Naturals, kalau yang produk shampoo, conditioner, sama shower gelnya itu bisa kamu dapetin di beberapa supermarket di Jakarta ya. Kayak saya pernah lihat di Kemang, udah gitu di Ranch Market, di Kemcik, ada beberapa deh pokoknya. Tapi kalau misalnya skincare-nya, facial care-nya, unfortunately masih susah banget dicarinya. Memang belum ada, kayaknya belum masuk gitu ke sini. Jadi saya belinya biasanya memang di online shop.
Tapi menurut saya harganya sih masih hitungannya masih affordable ya. Kayak shampoo-nya ini sebesar ini tapi nggak nyampe 200.000, 160.000 kalau saya nggak salah ya. Shower gelnya juga. Terus kayak si serum ini yang saya suka banget ini, itu harganya 300-an ribu gitu ya. Untuk sebuah serum itu tuh affordable banget. Nah, brand berikutnya, kalau tadi ada Sukin yang dari Australia, terus Andalou Naturals itu dari Amerika. Sekarang ada satu brand dari New Zealand, namanya Goodness Natural Beauty Lab. Ini sesuai namanya memang mengandung bahan-bahan alami, yang bahan-bahannya tuh menurut mereka it's good for you, it's all goodness in one packaging. Dan memang bukan organik ya, tapi itu kebanyakan memang kandungan-kandungannya itu adalah natural. Nah, mereka tuh produk-produknya adalah facial skincare, jadi ada pembersih, ada moisturizer, ada facial oil yang bisa memang kamu gunakan sehari-hari. Produk-produk yang Goodness itu juga not animal tested, udah gitu juga tidak mengandung paraben, terus juga misalnya kayak cleansernya ini tuh nggak mengandung SLS ya. Saya sih pakainya udah 2 produk, yaitu ini Goodness Everyday Cream Cleanser. Ini enak banget, cleanser yang saya pakai di pagi hari atau sebagai second cleanser. Terus yang kedua, ini juga saya cinta banget produk ini, yaitu Goodness Certified Organic Chia Seed Oil. Jadi ini adalah facial oil yang melembabkan banget, yang menurut saya juga bikin cerah kulit juga. Saya pakainya tuh biasanya malam hari. Sayangnya memang produk-produknya Goodness ini belum tersedia secara resmi di Indonesia. Again, saya juga belinya biasanya di online shop gitu, online shop terpercaya lah pokoknya. Cuma memang harganya sih langsung affordable ya, kayak si cream cleansernya ini tuh saya lupa 240.000 kalau nggak salah, tapi ini tube-nya cukup gede, saya udah pakai lumayan lama dan belum habis-habis tuh sampai sekarang. Nah, kalau tadi brand-brand yang saya sebutin itu adalah brand-brand dengan kandungan natural. Kalau yang sekarang yang saya mau sebutin adalah brand yang memang dia punya sertifikasi organik. Jadi memang it's an organic brand, namanya adalah Acure. Nah, Acure ini memang benar-benar mematahkan anggapan bahwa kalau produk organik itu harus mahal, karena ini tuh sebenarnya bahkan bisa dibilang produknya lebih murah mungkin ya dari produk-produk yang tadi saya sebutin itu gitu. Jadi sangat-sangat affordable. Contohnya dia punya ini organic argan oil. Biasanya kan argan oil kan dijualnya mahal ya. Ini tuh harganya cuma $13 aja. Jadi emang murah banget. Padahal botolnya juga lumayan gede. And once again, it's organic. Terus untuk sebuah produk atau brand organik ini juga lumayan lengkap ya produk-produknya. Jadi ada cleanser, ada moisturizer, ada masker, ada oil, ada serum. Pokoknya bener-bener macam-macam banget. Ini salah satu produknya, Cell Stimulating Facial Mask-nya. Terus seperti saya bilang, si argan oil ini saya pakai biasanya nggak cuma di wajah aja, saya pakai buat rambut juga, saya pakai buat badan juga. Kadang-kadang saya, kalau misalnya menurut saya body lotion saya kurang moisturizing, saya campurin ke body lotion saya, macam-macam banget deh kegunaannya. Dan ini di Amerika tuh dijualnya di Target, dan biasanya Target itu kan memang menjual produk-produk yang affordable ya, yang nggak mahal-mahal gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi cari produk organik dan nggak mau spend terlalu banyak, nah kalau ada teman kamu yang ke Amerika, coba deh kamu titipin si Acure ini. Nah, gimana dengan Indonesia sendiri? Nah, that's the good news. Jadi di Indonesia sendiri sekarang itu udah makin banyak perusahaan yang membuat produk-produk berbahan mayoritas natural atau juga yang organik gitu ya. Nah, contohnya misalnya adalah ini Sensasya Botanicals. Mungkin kamu udah sering banget ya dengar produk-produk yang Sensasya ini kita sebut di video-videonya Female Daily. Jadi memang ini adalah satu brand dari Bali yang produk-produknya itu kebanyakan memang menggunakan produk-produk yang natural. Jadi memang mereka menghindari menggunakan filler-filler atau bahan-bahan yang memang kurang bagus untuk kulit kita, misalnya kayak SLS, terus pengawet paraben misalnya yang kayak gitu-gitu ya. Dan produk-produknya itu memang banyak macam-macamnya. Ada facial oil, ada moisturizer, ada toner yang berbentuknya mist gini ya. Terus udah gitu sampai ada eye serum juga yang pernah saya review di video saya sebelumnya. Terus saya juga senangnya dari produk-produknya Sensasya ini, selain harganya affordable banget, mereka tuh banyak produk yang memang sangat cocok untuk kulit yang sensitif. Kayak contohnya ini ya, si facial cleanser yang unscented dan soapless ini bener-bener produk yang saya rekomendasiin banget buat kamu yang kulitnya tuh sensitif atau acne prone, karena ya itu tadi nggak pakai SLS, udah gitu juga nggak ada fragrance-nya sama sekali. Bahkan salah satu editor Female Daily yaitu Dara, yang menurut dia tuh kulitnya dia tuh reaktif gitu ya dan acne prone, dia cocok banget juga pakai cleansernya Sensasya yang untuk kulit berjerawat yang juga soapless dan unscented.
Ini tuh produk-produknya affordable banget ya. Kalau nggak salah yang si Soaplus Cleanser-nya ini 100.000 something gitu deh. Pokoknya affordable banget dan memang mudah ditemukan di mana-mana. Kamu bisa beli online. Kalau kamu datang ke Bali, kamu bisa mampir ke tokonya. Bahkan mereka juga udah buka toko juga di Jakarta. Yang saya tahu udah buka sih di Lipo Mall Karawaci. Masih produk dari Indonesia, kamu mungkin udah cukup sering dengar The Bath Box. Nah, The Bath Box ini juga produk-produk skincare yang homemade, yang mereka bikin sendiri. Mereka bilangnya juga fresh cook gitu kan. Jadi produk-produknya The Bath Box itu memang kebanyakan mengandung bahan-bahan yang natural. Contohnya yang Surprise Comforting Oil-nya ini memang 100% bahannya itu all natural botanical based. Jadi semuanya dari tumbuh-tumbuhan gitu kan. Terus salah satu contoh juga bahwa emang produknya itu kebanyakan kandungannya adalah bahan natural, itu mereka jelas banget memasukkan expiry date-nya gitu ya. Dan expiry date-nya itu biasanya tuh nggak yang bertahun-tahun gitu. Jadi memang expiry date-nya cukup cepat gitu. The Bath Box juga kamu bisa dapetin secara online, harganya juga menurut saya masih sangat affordable gitu ya. Kalau nggak salah si Comforting Oil ini tuh 200 ribuan harganya, 220 apa 230 gitu. Jadi menurut saya sih ini masih make sense banget harganya. Satu lagi brand dari Indonesia yang cukup membanggakan dan ini brand natural juga yaitu Juara. Juara ini emang juara ya. Jadi emang dia tuh munculnya pertama kali di New York, walaupun memang yang membuat adalah orang Indonesia. Dia dijual di New York, terus udah gitu dapat banyak pujian, produknya laku, baru mereka membuka bisnisnya di berbagai negara. Salah satunya tentunya di Indonesia. Sekarang kamu udah bisa ngedapetin produk-produknya Juara dengan mudah karena ada beberapa counternya di sini. Produk-produknya Juara itu ada facial skincare, ada body care-nya juga. Mereka punya banyak banget lah ya, ada facial oil, ada serum yang banyak banget yang suka. Terus udah gitu dia juga body care-nya biasanya tuh memang mengedepankan kandungan alaminya gitu kan. Kayak contohnya si Candle Nut Body Polish. Jadi bahan utamanya itu adalah kemiri. Terus produk-produknya Juara itu juga juara banget wanginya gitu ya, enak banget kalau menurut saya, nggak ganggu, nggak menyengat, memang wangi-wangi bahan alaminya gitu ya. Kayak si body polish ini, walaupun baunya nggak bau kemiri juga sih, tapi enak deh pokoknya baunya, emang bau wangi-wangi bahan natural gitu deh pokoknya. Cuma produknya Juara ini nggak bisa dibilang sangat affordable sih gitu, karena memang mungkin menurut saya ini masuknya lebih ke high end produk gitu kan, karena nggak murah-murah banget, walaupun banyak yang bilang sih memang harganya sesuai dengan kualitasnya. Contohnya si Candle Nut Body Polish ini harganya 535.000. Ya mungkin bukan high end banget juga sih ya. Cuma kalau dibandingin sama produk-produk yang tadi saya sebutin, memang dia harganya sedikit lebih mahal. Nah, kalau misalnya mau ngomongin produk organik yang high end, ada nih beberapa yang memang juara, bukan namanya juara, tapi juara harganya, walaupun banyak orang sih yang bilang kualitasnya juga sangat-sangat juara. Contohnya ada brand Tata Harper namanya, mungkin kamu akhir-akhir ini sering ya dengar nama brand ini. Ini memang benar-benar brand yang organik, karena mereka juga udah punya seal dari EcoCert gitu kan sebagai organic brand. Terus bahkan mereka itu cruelty free juga, dan juga mereka sampai punya farm sendiri atau punya kebun sendiri di mana mereka ngedapetin ingredientsnya mereka tuh yang semuanya natural gitu ya dari kebunnya mereka sendiri itu. Nah mereka itu sih katanya bukan hanya organik aja, jadi bukan hanya memastikan bahwa produk-produknya mereka tuh semua kandungannya alami, semua kandungannya organik, tidak mengandung bahan-bahan yang bisa membahayakan kesehatan, tapi juga mereka memformulasikan semua produk-produknya itu sedemikian rupa sampai produknya itu efektif dan benar-benar bekerja untuk memperbaiki kondisi kulit. Makanya produk-produknya Tata Harper juga memang nggak murah harganya, karena memang positioningnya mereka itu sebagai produk organik yang memang ingredientsnya aja tuh susah gitu ya ngedapetinnya gitu kan, karena memang harus secara organik didapatkannya, terus juga formulasinya juga canggih lah gitu ya, maksudnya memang kompleks gitu kan, and it works. Dan untuk orang-orang yang udah mencoba produknya Tata Harper, emang mereka setuju bahwa ini adalah produk yang bagus banget gitu kan. Saya sendiri memang belum pernah coba, ini bukan punya saya. Nah, Tata Harper ini unfortunately juga masih susah ya dicarinya di Indonesia. Mungkin kamu kalau pengen cobain, ada beberapa online store setahu saya yang memang menjual, atau kamu bisa nitip sama teman-teman kamu. Nah, tapi Tata Harper ini sekali lagi ya, ini memang lebih high end produknya. Kalau nggak salah ini tuh yang regenerating cleanser-nya harganya sekitar $78. Nah, satu lagi brand organik yang memang hitungannya adalah brand high end, itu adalah brand namanya Audacité.
Jadi brand Audacity ini diciptakan sama seorang perempuan namanya Valerie Granduri, yang dia itu dulu pernah didiagnosa breast cancer. Nah, karena dia didiagnosa kanker, udah gitu dia juga struggling with cancer gitu kan, akhirnya dia berkomitmen untuk membuat sebuah skincare line yang tidak mengandung bahan-bahan yang dipercaya bisa menjadi racun atau bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi memang di dalam produk-produknya itu hanya kandungan-kandungan yang pure, yang alami, yang memang juga diteliti punya khasiat yang bagus untuk kulit. Nah, makanya dia bikinlah skincare line yaitu Audacity ini. Nah, Audacity ini tuh produk-produknya hanya sedikit gitu ya, cuma katanya sih memang bagus-bagus banget. Jadi contohnya adalah serumnya dia yang memang pure elements gitu kan, jadi serumnya ini katanya benar-benar powerful banget. Makanya botolnya tuh kecil karena kamu hanya butuh kayak cuma 2-3 tetes sekali pakai, tapi kamu bisa melihat hasilnya. Dan ini tuh dibikinnya sesuai dengan masalah kulit yang mau kamu targetin gitu ya. Jadi misalnya dull skin itu beda lagi, terus ada yang untuk aging skin, ada yang untuk elasticity gitu, pokoknya macam-macam banget. Nah, dia tuh karena berbagai macam, ininya serumnya harganya juga macam-macam, tapi di botol kecil ini aja itu harganya tuh sekitar $50. Jadi memang nggak murah ya. Nah, itu kalau yang Pure Elements Collection. Kalau yang Private Collection-nya itu bisa lebih mahal lagi karena katanya sih Private Collection-nya Audacity ini tuh dulu dibikin emang custom blended untuk para selebriti dan socialite gitu. Dan biasanya tuh yang satu botol segini harganya bisa $149 ke atas. Again, I cannot attest to the quality because I haven't tried it. Tapi ini adalah satu wishlist saya sih. Jadi kalau misalnya nanti saya ada budgetnya, kayaknya saya pengen cobain sih produk-produknya Audacity ini. Tentunya masih banyak banget produk organik atau natural yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Di sini aja nggak saya sebutin satu-satu ya, saking banyaknya. Masih ada Trilogy yang mungkin kamu juga kenal dengan rose hip seed oilnya. Terus juga ada Kipris yang punya produk Moonlight Catalyst Serum gitu kan. Pokoknya masih banyak banget produk-produk natural dan organik di luar sana. Jadi again, kalau misalnya itu yang kamu lagi cari sekarang ini, kamu emang pengen ngerubah semua skincare rutin kamu menjadi produk-produk yang natural aja atau organik aja, ada banyak banget pilihannya. So feel free to play around, to do research, to read reviews sebelum kamu menentukan produk mana yang paling sesuai untuk kamu. Kamu juga bisa baca reviewnya dari editor Female Daily dan juga dari member Female Daily lainnya. Atau kalau misalnya kamu juga punya produk natural atau organik favorit kamu, silahkan tinggalin komen di bawah dan mungkin someday akan saya cobain juga. Alright everyone, thank you all for watching and see you at the next video. Bye!